Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan, edisi 40 hari masa Prapaskah. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yehezkiel 33 ayat 10-16, versi terjemahan baru 2, demikian bunyinya. Engkau, anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, karena itu kami merana. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan pada pertobatan orang fasik itu dari tingkah lakunya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu harus mati, hai kaum Israel? Engkau anak manusia, katakanlah kepada orang-orang sebangsamu, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kefasikannya. Orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan berbuat curang, segala perbuatannya yang benar tidak akan diingat lagi, dan ia harus mati dalam kecurangan yang dilakukannya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya, serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, membayar ganti rampasannya, menaati peraturan-peraturan yang memberi hidup sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Godly Family yang dikasihi Tuhan, Yehezkiel ditunjuk oleh Allah untuk menjadi penjaga bagi kaum Israel dan bertugas untuk menyampaikan pesan dari Allah kepada kaum Israel. Bagian yang kita baca ini merupakan pesan tentang tanggapan Allah kepada dua kelompok yang ada di tengah kaum Israel. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mengandalkan kebenarannya sendiri. Kelompok ini berpikir bahwa kebenaran yang mereka lakukan itulah yang akan menyelamatkan mereka. Nah, itulah sebabnya Allah mengatakan bahwa orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya sendiri. Mereka yang mengandalkan kebenarannya sendiri pastilah akan mati. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang menyadari keberdosaannya dan segala kejahatannya di hadapan Allah. Kelompok ini berpikir bahwa dosanya sangatlah banyak sehingga tidak pantas untuk mendapatkan pengampunan. Karena itu Allah mengatakan jika mereka bertobat, semua dosa dan pelanggaran mereka akan diampuni. Mereka pasti akan hidup. Saudara, Allah sendiri tidak menghendaki kematian umatnya dalam dosa. Allah selalu membuka pintu pertobatan bagi umatnya yang berdosa. Ia sendiri mengatakan bahwa kita, umatnya, tidak bisa hidup karena kebenaran kita sendiri. Kebenaran kita tidak dapat menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Hanya ada satu kebenaran yang dapat menyelamatkan kita, yaitu kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah itu telah terwujud di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus Kristus mati bagi kita di kayu salib dan menebus setiap kita. Karena kasih Allah kepada kita, karena Allah tidak menghendaki kematian kita, melainkan menghendaki pertobatan kita, supaya kita beroleh hidup di dalam Yesus Kristus. Godly Family, di masa Prapaskah ini, mari kita terus mengingat kematian Kristus dan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengerti dengan benar bahwa setiap kebaikan dan kebenaran yang kami lakukan menurut kehendak kami sendiri tidak dapat menyelamatkan kami dari dosa-dosa dan kejahatan kami. Kami menyadari betul bahwa hanya karena Yesus Kristus kami dibenarkan di hadapan-Mu. Hanya oleh karena pengorbanannya di kayu salib, kami dibenarkan di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun perbuatan kami yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua itu bagaikan kain kotor.
Kami bersyukur dan berterima kasih karena Yesus Kristus, dan karena kasih-Mu, Engkau menebus kami dari dosa-dosa kami, dan menghendaki kami untuk dapat hidup. Kami bersyukur atasnya ya Tuhan. Biarlah di masa Prapaskah ini kami boleh terus mengingat betapa baiknya Engkau bagi kami, betapa kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.